Mari kita lanjutkan background genetik tanaman menyerbuk silang. Ini bagian 3. Tadi pada bagian 2 rekan-rekan sudah mempelajari mengenai seleksi eh, setelah penyerbukan, ya, yang hasilnya lebih kecil dibandingkan seleksi sebelum penyerbukan, ya. Jadi hasilnya ini setelah penyerbukan, dan ini seleksi sebelumnya itu seleksi sebelum terjadi penyerbukan. Ya, hasilnya lebih baik seleksi sebelum penyerbukan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau dilakukan seleksi dan kemudian dilakukan selfing? Tanaman-tanaman yang terseleksi dilakukan selfing atau diselfing, diserbuki sendiri. Kita coba lihat, ini dengan populasi yang sama seperti tadi, bagian A2-A2-nya misalnya ini bagian yang jelek kita hilangkan, kemudian tanaman-tanaman yang ada itu kemudian kita lakukan selfing. Nah, tentu saja ini harus dilakukan seleksinya sebelum terjadi penyerbukan, ya, sehingga masih bisa diselfing. Jadi dari A1, A1 dan A1, A2 nanti kita lakukan selfing. Nah, sebelum kita melakukan selfing, maka kemudian kita harus menghitung berapa proporsi atau frekuensi dari A1, A1 setelah bagian A2, A2 ini dihilangkan. Caranya bagaimana? Yaitu 0,16 dibagi frekuensi total dari A1, A1 dan A1, A2. Itu 0,16 dibagi 0,16 plus 0,48 ketemunya 0,25, dan A1, A1 sama dengan 0,75. Nah, kemudian genotipe A1, A1 ini terpilih dan A1, A2 ini juga terpilih. Kalau di genotipe A1, A1 diselfing, maka akan menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya, yaitu A1, A1 sebanyak 1/4 bagian atau 0,25. Nah, kemudian kalau kita lakukan selfing pada A1, A2, maka akan menghasilkan keturunan yang seperti ini, seperti halnya pada Mendel. Kalau A1, A2 di selfing, maka akan menghasilkan A1, A1 1/4 bagian, yang heterosigot setengah bagian, yang homosigot lainnya 1/4 bagian, kali frekuensi asalnya 0,75. Akan menghasilkan frekuensi yang ada di paling bawah ini. Nah, kemudian tadi kita sudah mendapatkan frekuensi yang di bagian ini. Kemudian kita lihat di sini ada A1, A1. Kita juga mempunyai A1, A1 yang lain yang merupakan keturunan dari A1, A1 yang di selfing sebesar 0,25. Sehingga A1, A1 pada populasi baru kita akan dapatkan 0,25 berasal dari keturunan A1, A1 plus 0,1875 berasal dari keturunan selfing A1, A2. Ketemunya 0,4375. Kemudian bagian yang belakang ini sama persis dari atasnya, ya, tidak ada perubahan. Nah, maka kemudian kalau kita bandingkan lagi tanaman hasil seleksi dan tanaman awalnya, ini populasi aslinya atau awal, kemudian di bagian A2, A2 kita anggap ini tidak baik dan kemudian dilakukan seleksi atau ini dibuang. Kalau seleksinya dilakukan setelah penyerbukan akan menghasilkan larik genotipe yang seperti ini dengan frekuensi seperti ada di bagian ini. Dan kemudian kalau dilakukan seleksi sebelum penyerbukan akan menghasilkan frekuensi 0,39 A1, A1, 0,46 A1, A2, dan 0,14 A2, A2. Kemudian kalau dilakukan seleksi dan kemudian dilakukan selfing pada masing-masing tanaman yang terseleksi, maka generasi berikutnya kita akan dapatkan 0,43 itu berupa genotipe A1, A1, 0,375 A1, A2, dan 0,18 A2, A2. Mari kita bandingkan dari semua yang ada di sini. Jadi metode seleksi dan kemudian dilakukan selfing itu akan menghasilkan genotipe A1, A1 yang lebih besar dibandingkan dua metode seleksi yang lain. Seleksi sebelum penyerbukan lebih baik daripada seleksi setelah
penyerbukan. Seleksi setelah penyerbukan itu ada kemajuan dibandingkan populasi tidak diseleksi. Saya kira itu yang bisa kita bahas, silahkan dipelajari dan dipahami. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya paham terkait dengan background genetik tanaman menyerbu silang. Sekian, terima kasih.